Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat malam semuanya. Pada malam hari yang cerah ini, kami dari tim video opini kelompok Mandalika atau kelompok 13 akan menyampaikan pendapat-pendapat atau opini-opini kami mengenai lingkungan hidup. Nah, ada 10 topik terkait lingkungan hidup yang akan kami bahas. Dimulai dari topik pertama, yaitu pengertian lingkungan hidup yang akan dibahas oleh teman saya, Syauqi dan Lupnaya. Kepada pembicara, saya persilahkan. Nah, teman-teman, pasti kalian sudah nggak asing kan dengan lingkungan hidup. Lalu apa sih definisi lingkungan hidup itu? Nah, untuk lingkungan hidup bisa didefinisikan sebagai lingkungan yang terbentuk dari proses natural tanpa campur tangan manusia, yang terdiri atas berbagai sumber dari alam, baik berupa fisik, biologis, dan non-biologis. Untuk lebih jelasnya, saya arahkan ke Lupnaya. Oke, buat tambahan dari saya, lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan manusia dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Oke, terima kasih kepada pembicara yang topik selanjutnya yaitu mengenai jenis lingkungan hidup yang akan disampaikan oleh teman saya, Niken dan Laili. Kepada pembicara, saya persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Teman-teman, kali ini aku dan juga Laili akan menjelaskan tentang topik pembahasan yang kedua, yaitu jenis lingkungan hidup. Teman-teman, sebelumnya tahu nggak sih ada berapa jenis lingkungan hidup? Ada yang bisa jawab nggak? Izin menjawabnya, Kak. Iya. Ya, jadi ada 4 jenis lingkungan hidup. Yang pertama biotik, yang kedua abiotik, yang ketiga alami, dan yang keempat buatan gen. Gitu. Oke, terima kasih ya. Betul banget nih teman-teman. Jadi yang pertama itu ada biotik. Aku menjelaskan tentang biotik dulu ya. Jadi menurut buku siswa ilmu pengetahuan alam, lingkungan hidup biotik merupakan suatu komponen yang terdiri dari makhluk hidup nih, dan makhluk hidup tersebut sebagai pengisi suatu ekosistem. Nah, ternyata semua organisme merupakan komponen biotik, dan di dalam ekosistem komponen biotik dikelompokkan berdasarkan fungsinya nih teman-teman, yaitu yang pertama ada produsen. Biasanya nih produsen ciri-cirinya itu memiliki klorofil dan juga berfotosintesis. Lalu yang kedua konsumen. Biasanya nih konsumen itu hewan seperti herbivora, karnivora, dan juga omnivora. Dan yang terakhir yaitu ada decomposer atau biasa disebut dengan pengurai. Itu ada bakteri, cacing, ganggang, dan juga jamur. Nah, contoh-contoh dari lingkungan hidup biotik meliputi semua makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan juga manusia. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang abiotik. Abiotik itu adalah sebuah istilah yang seringkali digunakan untuk menyebut sesuatu yang tidak hidup atau biasanya itu benda-benda mati. Nah, abiotik ini memiliki manfaat atau pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan seluruh makhluk hidup. Contohnya seperti apa? Seperti air, angin, cahaya matahari, derajat keasaman, garam, kelembapan udara, suhu, tanah, topografi, dan juga iklim. Dan di dalam suatu lingkungan hidup, terjadilah interaksi antara lingkungan hidup abiotik dan juga lingkungan hidup biotik dan juga sebaliknya. Untuk yang lingkungan hidup alami dan juga buatan akan dijelaskan oleh teman aku, yaitu Laili. Aku akan menjelaskan yang ketiga ya, jenis lingkungan hidup, yaitu lingkungan hidup alamiah. Lingkungan hidup alamiah adalah lingkungan hidup yang terbentuk karena proses alam, dan di dalamnya terdapat unsur abiotik, unsur biotik yang telah dijelaskan Niken tadi, lalu organisme kecil serta perpaduan segala kondisi yang bekerja secara dinamis atau berubah-ubah. Lingkungan hidup terbentuk tanpa campur tangan manusia. Selanjutnya aku akan menjelaskan apa aja sih ciri-ciri lingkungan hidup. Yang pertama, lingkungan hidup alamiah. Yang pertama, lingkungan hidup alam merupakan suatu ekologi atau ekosistem yang berfungsi sebagai sistem alam tanpa campur tangan manusia, termasuk vegetasi,
tanah, batuan, jadi di dalam batas-batas dan sifatnya. Ciri-ciri yang kedua yaitu lingkungan alam merupakan sumber daya alam semesta dan fenomena fisik yang tidak memiliki batas yang jelas seperti udara, air, dan iklim. Selanjutnya contoh-contoh dari lingkungan hidup alami yaitu ada dua jenis. Yang pertama, jenis lingkungan hidup di air meliputi danau, laut, rawa, dan sungai. Yang kedua, lingkungan hidup di darat meliputi bukit, padang rumput, hutan, dan lembah. Untuk jenis yang keempat, yaitu lingkungan hidup buatan. Lingkungan hidup buatan adalah lingkungan hidup alamiah yang sudah didominasi oleh kebutuhan manusia. Lingkungan hidup buatan dapat terbentuk antara lain karena jumlah penduduk dan kebutuhan hidup manusia yang semakin meningkat, sehingga memaksa manusia mengubah lingkungan hidup alamiah. Ciri-ciri lingkungan hidup buatan yang pertama, ekosistem memerlukan intervensi manusia, yang artinya ekosistem buatan tidak mandiri dan ekosistem akan musnah tanpa bantuan manusia. Yang kedua, keanekaragaman hayati yang rendah. Lalu yang ketiga, bersifat pragmatis, yaitu lebih mementingkan nilai kepraktisan daripada kegunaannya. Yang keempat, manusia lebih produktif. Yang kelima, ketergantungan hidup buatan bergantung pada hukum alam semesta. Manusia hanyalah seorang penemu, tapi bukan pembuat hukum alam. Berikutnya ada beberapa contoh dari lingkungan hidup buatan. Yang pertama, lahan pertanian. Yang kedua, taman. Yang ketiga, kota. Yang keempat, bendungan. Yang kelima, akuarium. Yang keenam, kota modern. Dan yang ketujuh, budidaya tanaman tanpa tanah dan sinar matahari. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih kepada Niken dan Laili. Selanjutnya, topik selanjutnya yaitu contoh lingkungan hidup yang akan disampaikan oleh teman-teman saya, Radit dan Martina. Kepada kedua pembicara, saya persilahkan. Oke, baik teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh lingkungan hidup. Contoh lingkungan hidup di sini ada 4. Yang pertama adalah lingkungan hidup biotik, lingkungan hidup abiotik, lingkungan hidup alami, dan yang keempat adalah lingkungan hidup buatan. Yang pertama adalah lingkungan hidup abiotik. Lingkungan hidup abiotik adalah semua lingkungan yang terdiri dari komponen-komponen makhluk hidup di permukaan bumi. Contohnya, manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua adalah lingkungan hidup abiotik. Lingkungan hidup abiotik adalah semua benda mati di permukaan bumi yang bermanfaat bagi